Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang saya muliakan, telah berlalu Ramadan, bulan Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya penuh dengan amalan-amalan ibadah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bulan yang manusia jika tak kenal maka tak sayang. Bagaimana sayang akan bulan Ramadan, dia tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang merupakan bulan yang didapati dalamnya sekian banyak ibadah, di antaranya ibadah puasa, yang mana puasa ini sebagaimana dikatakan Nabi SAW, saumu syahri sabr wa thalathati ayyam yudhibu wahra as-sadr. Kata Rasulullah SAW, puasa syahrus sabr, yaitu puasa bulan Ramadan, dan puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa ayyamul bid, adalah untuk menghilangkan penyakit dada, menghilangkan hasad, menghilangkan rasa dengki, emosi, dan penyakit-penyakit dada yang lainnya, penyakit hati. Jika tak kenal maka tak sayang. Jika ada orang tahu keutamaan hadis ini, dia akan berpuasa Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa. Berbeda dengan puasanya orang yang dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Di bulan Ramadan pula Nabi SAW juga pernah bersabda, "Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat jannah ayyuha sya'at." Kata Rasulullah SAW, untuk kaum wanita, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kaum wanita, istri-istri kita, anak perempuan kita, ibu kita. Kata Rasulullah, jika seorang wanita salat 5 waktu, dan jika dia berpuasa di bulan Ramadan, dan jika dia menjaga kemaluannya, dan jika dia mentaati suaminya, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Tak kenal maka tak sayang. Sehingga banyak kaum muslimin akan tahu, mengevaluasi dirinya, akan masuk golongan yang mana dia. Karena tatkala Ramadan, kaum muslimin dibagi menjadi 3 jenis. Tatkala mendapati Ramadan, di antara mereka ada yang mukthir fi ta'atillah, orang yang banyak mendatangi ketaatan Allah. Ini orang yang paling baik. Dan jenis manusia yang kedua, tatkala mendapati Ramadan, dia mukil fi ibadatillah, orang yang sedikit sekali dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan jenis manusia yang ketiga adalah alladzi la yufarriq baina Ramadan wa ghair Ramadan, orang yang tidak bisa membedakan
Ramadan dan bulan Ramadan sama saja amalannya, ketaatannya, ibadahnya. Begitu pula dari sisi lain manusia. Manusia juga dibagi menjadi 3 macam. Silakan Anda mengkoreksi diri Anda. Anda masuk dalam jenis yang mana? Ramadan telah lewat. Yang pertama adalah orang-orang puasanya orang-orang awam, awamun nas, kebanyakan manusia, yaitu mereka berpuasa Ramadan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian jenis manusia yang kedua adalah mereka manusia yang jenis khas, spesial, yaitu mereka yang berpuasa betul-betul berpuasa. Mereka berpuasa betul-betul berpuasa, bukan hanya menjaga lapar dan dahaga, tetapi mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis manusia derajat yang paling tinggi, yaitu khasatul khasah, yang mereka betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan dia tetap istiqamah di atas ibadah seperti di bulan Ramadan. Anda tinggal koreksi dari sisi yang pertama, Anda masuk jenis yang mana? Dari sisi yang kedua, Anda masuk jenis yang mana? Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwasannya qala ba'dus salaf, berkata para ulama salaf di masa lalu, kanu yad'una Allah 6 ashhur fi ayyuballighahum Ramadan. Mereka ulama-ulama di masa lalu dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, 6 bulan sebelum mendapati Ramadan, mereka sudah berdoa agar bisa berjumpa di bulan Ramadan. Thumma yad'una Allah 6 ashhur ay yataqabbalahu minhum. Kemudian setelah Ramadan berlalu, setelah Ramadan lenyap dari hadapan mereka, 6 bulan pula mereka berdoa agar Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari puasanya, dari qiyamnya, qiraatul Qur'annya, dari sedekahnya, dari memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. 6 bulan mereka berdoa. Bukan seperti kebiasaan sebagian besar kaum muslimin, tatkala sesudah Idul Adha mereka merasa menang, tertawa, terbahak-bahak. Berkata para ulama salaf, jikalau dia orang yang diterima amalan ibadahnya di bulan Ramadan, fala fahada laisa min fi'li syakirin. Ini bukanlah perbuatan orang-orang yang bersyukur, yang diterima amalannya di bulan Ramadan kemarin. Jikalau amalan dia di bulan Ramadan tidak diterima di sisi Allah, fahada laisa min fi'lil khaifin. Jikalau dia enggak diterima di sisi Allah amalan ibadahnya di bulan Ramadan, maka orang yang tertawa, terbahak-bahak ini, yang bersenang, yang euforia ini, bukanlah termasuk amalan-amalan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kehidupan para ulama zaman dahulu? Bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah, bagaimana tabi'in, bagaimana tabi'ut tabi'in. Kita lihat bagaimana mereka salat mereka. Kita lihat salat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam 23 dia menjalankan salat tarawih dari habis Isya sampai sepertiga malam pertama. Ketika masuk malam ke-25, malam ganjil di 10 hari terakhir, Rasulullah salat dari habis salat Isya sampai tengah malam. Ketika malam ke-27 dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah salat tarawih dari setelah Isya sampai mendekati waktu sahur. Rahimani wa rahimakumullah. Di mana kita? Ramadan dan di luar Ramadan. Ramadan saja ibadahnya parah. Kalau sudah imam salatnya bacaannya panjang, para jamaah berdehem agar segera menyelesaikan si imam, segera menyelesaikan bacaannya. Rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Al-Khattab ketika membangunkan
putra-putrinya untuk salat malam, membangunkan istrinya. Umar bin Al-Khattab membangunkan mereka. Setelah kapan? Setelah Umar menyelesaikan salat malamnya, kemudian baru membangunkan keluarganya. As-salah, as-salah, ayo salat, ayo salat, sambil melantunkan bacaan Al-Quran. Kemudian dia ucapkan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluarga kamu dengan salat dan sabarlah di atasnya. Umar bin Al-Khattab rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mereka menghidupkan salat malam mereka. Utsman bin Affan menegakkan salat malam sampai 1 rakaatnya dia bisa mengkhatamkan Al-Quran di depan Ka'bah. Tamim bin Aus Ad-Dari, sahabat pula, juga mengkhatamkan Al-Quran 1 rakaat di depan Ka'bah. Begitu pula sahabat yang lainnya, Sa'id bin Jubair, mengkhatamkan 1 rakaat dengan 30 juz di depan Ka'bah. Lalu di mana kita? Apakah ada di antara kita yang tidak khatam Al-Quran 1 kali pun selama Ramadan? Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah tahu kita ibadah salat mereka, bagaimana mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Kita ketahui Utsman bin Affan, Tamim bin Aus Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, 1 rakaat bisa menyelesaikan 30 juz di depan Ka'bah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyelesaikan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran fi Ramadan 60 marrah, 60 kali khatam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jika kita mengaku pengikutnya Imam Syafi'i, ikuti amalan-amalan dia. Dia 60 khatam, berarti pagi khatam 30 juz, di malam hari khatam 30 juz. Adapun Imam Al-Bukhari rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan 40 kali khatam. Adapun pula Salim bin Itr, seorang tabi'in, mengkhatamkan Al-Quran antara asar sampai maghrib, dan terkadang antara maghrib sampai isya. Di mana kita para hadirin? Kaum muslimin zaman sekarang, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tanggal 22 kemarin, 22 Mei sengaja diputus biar tidak terjadi kekacauan di negeri ini. 3 hari internet dilemotkan saja, gak diputus sama sekali. Sudah bingung, kalang kabut. Coba kalau Al-Quran 1 hari saja kita gak sediakan Al-Quran di rumah, di masjid, apakah kita akan kalang kabut? Apakah kita akan sedih? Rahimani wa rahimakumullah. Demikian kehidupan orang-orang di masa lalu. Salatnya, membaca Al-Qurannya, begitu pula sedekahnya. Nabi SAW bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Apa sedekah yang kita berikan kemarin? Syaitan menjanjikan kepada kita apa? Ya'idukumul faqr. Di mata kita kalau kita keluarin uang, kita akan miskin. Padahal Abu Hurairah telah mendengar Nabi SAW bersabda, muttafaqun alaih, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang sedikit pun uang Anda yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tabiatnya manusia kalau mengeluarkan uang untuk keperluannya pribadi, membeli mobil, kendaraan bermotor, membelanjakan istrinya, anaknya, dia tidak peduli. Tapi tatkala untuk Allah Subhanahu wa taala, dia harus berpikir berlipat-lipat. Rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di bulan Ramadan, it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang puasa atau yang sedang tidak puasa, yang jelas memberikan makan kepada orang-orang soleh. Ingat, orang-orang soleh. Jangan Anda memberikan makan kepada orang-orang yang fasik, fajir. Ingat, kita memberikan harta kita, sedekah kita kepada orang ahli maksiat, termasuk tidak terkabulnya doa seorang lelaki. Nabi sudah bersabda, thalathatun la yustajab da'watuhum. 3 orang yang doanya enggak dikabulkan. 1 diantaranya rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha.
Seorang lelaki yang mempunyai istri yang peringanya jelek, tapi dia tidak mencerainya, doa Anda tidak terkabul. Makanya didik istri Anda. Bukan berarti bermudah-mudahan untuk menceraikan istri. Yang kedua, orang yang berhutang tapi dia tidak mencatat hutangnya. Dan yang ketiga, orang yang memberikan mal kepada orang safih, orang ahli maksiat. Jangan berikan makan kepada saudara Anda orang-orang saleh, anak yatim piatu. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi sudah bersabda, afsus syalam bainakum wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Kata Rasulullah, sebarkan salam di antara kalian. Ingat, salam itu bukan hanya kepada orang yang Anda kenal. Salam itu bukan hanya kepada aliran-aliran tertentu. Salam itu bukan hanya komunitasnya saja, tapi salam kepada kaum muslimin. Jangan dibeda-bedakan. Salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa atimut ta'am, berikan makan kepada orang lain. Yang ketiga, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malam dalam kondisi manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Rahimani wa rahimakumullah. Apakah amalan ini sudah kita kerjakan? Kalau sudah Anda kerjakan, lalu bagaimana dengan setelahnya? Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullaha dzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di bulan Ramadan juga ada satu amalan yang memiliki keutamaan, yaitu umrah di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Dalam riwayat yang lainnya, hajjah ma'i. Dalam riwayat yang lainnya, haji bersamaku, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang mungkin kaum muslimin banyak lalaikan, yang perlu kita amalkan. Sebagaimana hadis Al-Qudsi yang Allah berkata, inna abdan sahhahtu lahu jismah wa wasa'tu lahu al-ma'ishah wa yamdi khamsata a'wam la yafidu ilayya la mahrumun. Kata Rasulullah bahwasanya Allah berkata dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya seorang hamba telah kuberikan kesehatan dan telah kuberikan kemudahan untuk mendapatkan rizki. 5 tahun telah lalu berlewat, dia tidak ziarah ke Baitullah Al-Haram. Dalam 5 tahun tidak ada haji atau umrah, padahal Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia kemudahan untuk umrah atau haji. 5 tahun ini tidak dia lakukan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La mahrumun, akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Berapa banyak di antara kita yang melalaikan umrah haji, tidak menjadi prioritas dia, padahal dalam keadaan dia mampu, dalam keadaan dia Allah berikan kesehatan. Hati-hati para hadirin. Ini adalah yang disampaikan Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah adalah termasuk wahyu yang diwahyukan, bukanlah dari hawa nafsunya dia. Begitu pula di bulan Ramadan, Rasulullah selama mendapati 9 kali Ramadan tidak pernah meninggalkan iktikaf. Rasulullah adalah orang yang paling sibuk dengan ibadah, dengan umatnya, tapi beliau tetap menyempatkan diri untuk iktikaf. Lalu di mana kita? Keluarga kita 10 hari terakhir sibuk dengan mal-mal, sibuk dengan belanja. Di mana kita? Lenyapnya Ramadan bukan berarti lenyap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
dan sembahlah Allah, ibadahilah Allah sampai kalian menjumpai al-yaqin. Berkata Imam Al-Bukhari dari Salim bin Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya al-yaqin adalah al-maut. Al-yaqin adalah kematian. Apa kata Allah? Sembahlah Allah sampai kematian mendatangi kalian. Ramadan telah lewat, bukan berarti amalan-amalan kita dikorting, didiskon, dikurangi. Tetapi orang yang sukses adalah, orang yang menang adalah dia yang istiqamah sebagaimana ibadah-ibadah dia di bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga bersabda, ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in aqal aw wa in qal. Kata Rasulullah SAW, amalan yang paling baik, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang selalu continue, terus menerus, istiqamah, walaupun amalan itu sedikit. Kita ambil misal, ada saudara kita menghafal Al-Quran seminggu sekali 1 lembar. Ada saudara kita menghafal Al-Quran satu harinya setelah subuh menghafal hanya 5 ayat, 3 ayat. Tapi setiap hari. Yang sedikit ini lebih baik daripada yang banyak tapi nggak istiqamah. Begitu pula, kalau Anda tidak bisa sholat malam 11 rakaat, silakan Anda sholat malam minimalnya sholat witir 3 rakaat sebelum datangnya waktu fajar. Kalau Anda tidak punya waktu, mepet dengan waktu azan, silakan sholat witir 1 rakaat. Kata Imam Ahmad, man tarakal witra muta'ammidan fahuwal munafiq. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka dia adalah munafik. Kenapa? Karena Allah sedang turun ke langit dunia. Allah berkata, man yad'uni fa astajibulah, wa man yastaghfiruni fa aghfirulah, wa man yas'alni fa'u'tiyah. Barang siapa minta kepadaku pasti akan kuberi. Janji Allah, turun di langit dunia, langit paling rendah. Barang siapa minta ampun pasti ku ampuni. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru lidzambi wa lisairil muslimin. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal umratana, Allahumma taqabbal qiyamana. Ya Rabbal Alamin, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma rfa'anna al-bala wal-ghala wal-waba wal-fitan ma dhaharu minha wa ma batan. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Aqimus salah.